Di sementara orang masalah yang sama cukup dengan senyuman. Masalah Anda udah 3 bulan nggak tuntas-tuntas. Coba dicek. Rumusnya begini, rumusnya. Ya, saya kasih satu rahasia ya. Ini diantara kita saja malam ini. Jangan langsung selesaikan. Tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Itu tuntas itu seketika. Tuntas seketika. Allah akan anugerahkan anugerah besar saat dia berada di dunia. Di antaranya mengentaskan dia dari kesulitan yang sedang menerjang. Bahkan urusan rizkinya pun, rizki. Ya, itu Masya Allah. Jangankan dari yang dia cari, dari sisi yang tidak diduga pun, yang tidak dia fikirkan, itu bisa didatangkan. Manfaat ikhlas dalam ibadah, itu tidak hanya melahirkan pahala yang berlimpah, tapi juga bisa menghadirkan anugerah Allah saat berada di dunia, dan anugerah itu bisa berbentuk kelapangan atau kemudahan saat kita mendapati kesulitan. Jadi amal-amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan itu tidak sekedar menghadirkan pahala yang banyak saat di akhirat, tapi bisa bermanfaat saat di dunia. Di antaranya bisa menjadi kemudahan solusi saat kita menghadapi persoalan yang begitu pelik dalam kehidupan. Ini yang disebut dengan wasilah salah satunya, ditunjukkan di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Di mushaf standar posisi paling kanan sebelah pojok di bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Perhatikan syaratnya ya. Hati-hati, barangkali kita membutuhkan ayat ini dalam kesempatan-kesempatan kini. Jika Anda punya persoalan-persoalan yang pelik, entah itu di rumah, di kantor, dalam kehidupan sosial, perhatikan rumus ayatnya, dan nanti dipraktekkan, disebutkan di hadis ini. Ini bahasan kita. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Syarat pertama, jika Anda ingin diberikan kemudahan oleh Allah dalam kehidupan, syarat pertama iman. Hati-hati, mudah dalam definisi syariat itu adalah hal yang terkait dengan keberkahan, bukan kemudahan semu. Kalau kemudahan biasa, barangkali non-muslim pun bisa mendapatkan kemudahan, tapi belum tentu di dalamnya ada keberkahan yang memberikan ketenangan pada jiwa. Di pertama, syaratnya iman. Yang kedua, ittaqullah. Tingkatkan takwa kepada Allah. Ini tidak cukup dengan beriman. Kalau sekedar beriman, banyak orang beriman. Tapi tidak semua orang beriman mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin diberikan kemudahan dalam hidup, tidak sekedar hanya beriman, tapi buktikan iman itu lewat wujud takwa. Karena itu Anda akan banyak temukan di Quran ayat-ayat takwa yang bersanding dengan kemudahan hidup. Saya berikan contoh sebelum kita teruskan ya. Saya ingin Anda paham dulu konsepnya. Ya, jadi tidak baik kalau Anda membahas sesuatu tapi tidak paham dasarnya. Bagaimana tiba-tiba ada hadis ini gitu kan? Kan kita harus kaitkan korelasinya dengan ayat-ayat Quran yang ada. Ya, baik teman-teman, perhatikan Quran surah ke-65 misal, ayat 2 sampai 3. Ujung ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Perhatikan rumusnya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Ini yang saya garis bawahi. Takwa ini solusi. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus. Kan? Baik. Lihat, wa may yattaqillah. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Ketika Allah menyebutkan solusi, jalan keluar, itu kalimatnya berbentuk nakirah, umum. Ya. Tidak menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu disebut dengan ma'rifah, spesifik, khusus. Jadi kalau misalnya kalimatnya menggunakan alif lam, yaj'al lahul makhraja, berarti hal yang diselesaikan itu cuma satu masalah saja, satu persoalan. Tapi ketika kalimatnya berbentuk nakirah, umum, maka maknanya menjadi luas. Seakan-akan memberikan isyarat bahwa, mohon maaf,
Setiap orang yang hidup boleh jadi mendapatkan banyak problematika dalam kehidupannya. Luas sifatnya. Bisa di rumah, di kantor, kehidupan sosial, anak di sekolah, sampai di kampus. Ada saja persoalan yang bisa menjadi ujian untuk kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Sederhana kata Quran. Tidak perlu biaya terlalu mahal, tenaga terlalu banyak. Ya, sederhana. Anda bisa tingkatkan takwa, kami selesaikan masalah aja kata Allah. Kasih solusi. Ya. Di orang takwa itu bukan nggak punya masalah, ada masalah. Barangkali bahkan lebih berat dibandingkan orang-orang biasa. Ya, cuma karena dia meningkatkan takwa sebelum menjalani masalahnya, Allah sudah ringankan sehingga terasa lebih mudah. Jangan dikira orang takwa misalnya nggak punya persoalan, tidak. Mungkin dia punya persoalan dalam hal kehidupan, kebutuhan hidupnya, punya persoalan dalam pikirannya, macam-macamnya. Tapi masya Allah ketika takwa itu meningkat, maka hidup menjadi lebih ringan. Ini poinnya. Bahkan persoalan rizki. Karena kalau Anda lanjutkan ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rizkinya pun, rizki. Ya, itu Masya Allah. Jangankan dari yang dia cari, dari sisi yang tidak diduga pun, yang tidak dia fikirkan, itu bisa didatangkan. Ya. Tiba-tiba datang, mau beli buah, tiba-tiba ada orang. Ya, orang memang wasilahnya, tapi siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah bayar Pak, biar aja saya yang bayarin. Tiba-tiba Anda mau makan, mulai mau mencari makanan, datang diantarkan ke rumah, Masya Allah. Ini diantara kemudahan-kemudahan hidupnya. Bisa didapatkan. Ya. Sama, jangan dikira para ustadz juga, para kiai, para ulama, tidak punya persoalan, mungkin lebih banyak. Bahkan persoalan orang lain ikut dipikirin juga. Masya Allah. Bukan persoalan sendiri, itu persoalan orang. Sehari begini, begini, begini. Apa dikira mudah menghadapi itu? Tidak. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i datang kepada Imam Waqiyah, mengeluhkan tentang persoalan hafalannya, keluhan Imam Asy-Syafi'i nggak seperti kita, mungkin beda titik, beda koma gitu kan. Baik, kita komanya belum nyampe sudah lupa gitu kan. Tayyib, syakautu waqi'an an su'i hifdhi. Saya mengadu pada Imam Waqi tentang permasalahan hafalan saya. Fanasahani an atrukal ma'asi. Maka beliau nasihati saya untuk tinggalkan maksiat. Ya, indah kalimatnya, tingkatkan takwa, jauhi maksiat. Faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzaru ilal asi. La yunzalu ilal asi. Ilmu itu cahaya, sedang cahaya Allah nggak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Nanti kita akan lihat di antara makna takwa itu, kerjakan ketaatan, jauhi maksiat. Takwa nasihatnya. Jadi kalau Anda sekarang punya persoalan, nggak pernah tuntas. Di rumah masalah, bagi sementara orang masalah yang sama cukup dengan senyuman. Masalah Anda udah 3 bulan nggak tuntas-tuntas. Coba dicek, mungkin takwanya yang kurang. Di kantor kenapa nggak pernah selesai? Lamaran sini disampaikan, sana disampaikan, proposal juga disampaikan. Sudah lamaran pernikahan ditolak, ini juga ditolak gitu kan. Apa masalahnya? Padahal Anda juga ya di atas rata-rata gitu kan. Apa yang salah? Mungkin ini persoalannya, takwa. Jelas ya? Jadi ketika Anda meningkatkan takwa, solusi itu datang. Sama dengan anak-anak juga Pak, Bu. Kalau ingin dibuka kecerdasannya, itu takwa yang berperan. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 282. Posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Karena ayat terpanjang itu di Quran. Baik ya. Tapi lihat di ujung ayatnya saja. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Dan Allah mengajarkan pada Anda pengetahuan. Itu tuh cara cepatnya mendapat pengetahuan. Jadi ada orang-orang yang cuma ikhtiar, belajar, baca macam-macam. Ada yang orang-orang selain dia belajar, dia coba tingkatkan takwanya kepada Allah. Siapa yang punya pengetahuan? Allah. Karena itu disebut al-alim. Allah yang punya rizki, Allah punya pengetahuan, Allah punya kemudahan. Kenapa Anda tidak mendekati yang punya itu untuk diberikan secara langsung? Dekati dengan ikhtiar. Makanya orang-orang yang meningkat takwanya itu lain. Begitu dia baca, baru sebagian kalimat dia sudah paham kemana maksudnya ini. Kadang-kadang dia lewat berapa halaman karena paham ini intinya akan ke sini, ini kalimatnya akan begini. Mendengar kalimat, oh ini kayaknya ke sini, dan seterusnya ada kemudahan di situ. Ya. Silahkan cek. Nabi Muhammad pernah belajar? Kalau tidak tahu katakan wallahu alam, paling cepat gitu ya. Jangan banyak berpikir. Antum nih lihat mobil dipikirin, macet dipikirin, lihat ustaz dipikirin. Masya Allah. Baik, gampang kalau nggak tahu katakan Allahu alam. Nabi Muhammad pernah belajar? Oh, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, tidak. Karena itu beliau disebut ummi. Nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak ada guru yang mengajarkan.
Makanya ketika turun ayat pertama, apa wahyu pertama kali turun? Iqra. Lihat kalimatnya, Iqra. Tidak berhenti sampai situ. Lihat Iqra. Ketika turun kalimatnya Iqra, baca. Kata beliau, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Beliau bisa katakan begini, ma qara'tu. Bisa. Saya nggak bisa baca. Tapi kalau kalimatnya dirubah jadi kata benda, ditambah ba, ma ana bi. Ba-nya taukid di situ untuk menekankan. Jadi kalau diterjemahkan, saya betul-betul nggak bisa baca. Nggak bisa saya. Iqra turun lagi yang kedua. Kata beliau, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Yang ketiga, Iqra. Baca. Saya nggak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat kemudian. Perhatikan ketika ayatnya turun secara sempurna ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca. Jangan karena engkau tidak pernah mendapatkan guru untuk mengajarkanmu membaca. Bukan karena tidak pernah ada orang yang menuntun engkau untuk membaca. Lakukan itu karena Rabbmu. Mintakan kepada Allah. Jangankan membuat engkau bisa memahami bacaan. Menciptakan engkau aja begitu mudah. Apalagi menjadikan engkau cukup mengerti tentang apa yang dibaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat kalimatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Rabbmu. Mintakan kepada Allah, kepada Rabb. Alladzi khalaq, yang menciptakan kau aja begitu mudah, apalagi cuma menanamkan pengetahuan dalam dirimu. Ketika dibacakan itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi yang paling takwa, sering bertahannuts, sering bermohon kepada Allah, dekat dengan Allah, tiba-tiba masuk ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi mudah di situ. Bahkan saking mudahnya, tiba-tiba lisannya kencang mengucapkan. Beberapa ayat kemudian, wahyu yang datang kemudian, lisannya bergerak cepat. Ya, ingin menggunakan kemampuan beliau untuk menangkap ayatnya, membacakannya. Tiba-tiba turun ayat, Allah tidak ingin berkenan orang yang dekat dengannya terlalu lelah menggali pengetahuan. Sudah, gunakan waktu untuk baca-baca singkat saja. Kami yang tanamkan di dalam dirimu. Quran surah 75, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Lihat kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, gak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu itu untuk mudah menghafalkan Quran dengan kemampuanmu itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam dirimu dan kami bimbing bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka jika sudah kami bimbing bacaannya, kamu tinggal ikuti saja. Ada orang-orang yang dia beri ikhtiar, Allah tanamkan pengetahuan dalam dirinya. Demikian Khidir alaihissalam. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Quran surah 18 ayat ke-65. Posisi paling kanan di pertengahan. Anda ditanamkan. Jadi kalau Anda ingin diberikan pengetahuan lebih oleh Allah, ikhtiarlah Anda selain dengan belajar baik, maka tingkatkan takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan ditanamkan. Bahagia juga begitu. Quran surah kedua 189. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau pengen bahagia kata Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, hati-hati, materi belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Pilih mana? Kaya tapi sengsara atau miskin tapi bahagia. Dan tidak ada pilihan ketiga. Nggak boleh maksa, jangan nekat. Pulang saya. Nggak mudah gitu kan? Wattaqullaha, tingkatkan takwa. Orang dulu banyak yang kaya, bahagia juga. Banyak yang tinggi kedudukan, bahagia juga. Bahkan yang nggak sampai pada derajat kaya pun, apa lawan kaya? Loh, kalau tidak tahu katakan. Baik, lawan kaya bukan miskin. Cukup. Gak ada orang miskin di Quran. Maksudnya yang disebutkan miskin gak ada itu maksudnya diciptakan untuk miskin itu gak ada. Gak ada. Kalau tidak kaya cukup. Quran surah 53 ayat 48 itu. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seseorang kalau tidak kaya cukup. Jadi apa lawan kaya? Cukup. Yang bikin miskin itu adalah nafsu seseorang yang selalu ingin lebih dan merasa kurang dalam apa yang telah Allah titipkan kepadanya. Jadi kalau terus merasa kurang, itu yang miskin. Orang yang banyak hartanya pun karena terasa kurang, orang miskin sebetulnya. Makanya supaya tidak miskin, diberikan bagi dia zakat. Konsep zakat itu untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk nyuapi orang mendapatkan bagiannya. Ya, makanya diberikan kepada orang miskin supaya keluar dari kemiskinannya. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Silahkan cek Mu'adz bin Jabal. Dikirim oleh Nabi ke Yaman di periode beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengamati orang Yaman sampai kembali. Rasulullah SAW meninggal dunia. Masa Umar bin Khattab diutus ke Yaman. Masya Allah, jadi gubernur. Antum tahu apa yang terjadi? 3 tahun hilang kemiskinan di Yaman. Cuma 3 tahun. Menggunakan potensi zakat itu.
3 tahun, Pak. Tahun pertama, sepertiga zakat dikembalikan ke Madinah, ke Baitul Mal. Umar marah di situ. Kenapa dikembalikan? Apa nggak ada orang miskin di Yaman? Kata Mu'adz bin Jabal, sudah sepertiga orang Yaman nggak miskin lagi. Tahun kedua, 2/3 dikembalikan. Masya Allah. Kata Umar, kenapa ini nambah lagi? Kata Mu'adz, 2/3 orang Yaman sudah nggak miskin. Tahun ketiga, semua zakat mal yang ada di Yaman itu dikembalikan, diarahkan ke pusat, ke Madinah untuk disebarkan ke kota lain. Kata Umar, kenapa semuanya? Udah nggak ada yang miskin di Yaman. Kata Mu'adz, sudah nggak ada yang miskin di Yaman. 3 tahun tuh jadi gubernur di Yaman. Luas Yaman nggak sama dengan Jakarta. Jauh luasnya. Negara kan sekarang tuh Yaman Utara, Yaman Selatan. 3 tahun tuh. Ya, coba kalau dikeluarkan konsep itu diterapkan dalam kehidupan, itu Masya Allah ada rahasia di situ. Selesai. Ya, jadi kalau Anda masih merasa miskin dengan zakat, ya belum bisa membantu, infak. Infak boleh untuk orang miskin. Quran surah kedua ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kasih infak supaya keluar dari kemiskinan. Dengan infak masih belum cukup, sedekah supaya keluar. Tapi kalau sudah dengan zakat belum cukup, infak belum cukup, sedekah belum mengeluarkan Anda dari kemiskinan juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Mungkin bukan Anda yang nggak bisa keluar dari kemiskinan, nafsunya yang susah dikendalikan. Itu persoalannya. Dan nafsu di Quran lawannya takwa. Silahkan cek. Nafsu disebutkan 115 kali. Takwa disebutkan 115 kali. Jadi kalau takwa Anda bisa ditingkatkan, nafsu bisa ditekan. Makanya nanti di antara cara untuk meningkatkan takwa, salah satunya puasa. Bukankah puasa bisa menekan nafsu? Silahkan Anda cek. Ketika ayat puasa turun, kapan ayat puasa diturunkan? Cepat katakan. Itu. Masya Allah. Ayat puasa turun hari Senin, tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Turun ayat 183, surah Al-Baqarah, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat ujungnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa tuh. Ya, jadi poinnya itu. Nah, jadi kalau kita bisa beriman kepada Allah, tingkatkan takwa, masa kebaikan-kebaikan didapatkan. Hidup mudah, rezeki juga cukup baik, kan? Kebahagiaan didapatkan, ilmu mudah diraih. Dulu anak-anak para ulama itu dari sejak zaman sahabat, di periode Nabi SAW, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, itu ketika mulai tumbuh, yang diasah takwanya dulu. Ya, diarahkan ke masjid, rahmukallah. Kenal dulu dengan Allah lewat salat. Kemudian diarahkan menghafal Quran. Itu kalau Quran dengan salat sudah bagus, kesananya tuh ringan sekali. Demi Allah saya katakan, penghafal Quran itu terbuka semuanya. Jadi asal tidak macam-macam lah. Asal nggak macam-macam dibuka oleh Allah. Rizkinya mudah, hidupnya lapang, tenang pikirannya, ringan gitu. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan di rumah, ada keberkahan, jadikan satu di antara anak-anak Anda penghafal Quran. Ini nasihat saya. Jadikan satu jadi penghafal Quran. Masa di antara anak nggak ada yang hafal Quran? Allah titipkan satu, belum jadi penghafal Quran. 2, belum juga. 3, belum juga. Sudah 10 anak, belum juga. Anda butuh berapa anak lagi? Coba cek. Kalau belum ada cucunya, ayo cepat. Mumpung masih belum kiamat gitu kan. Masih ada waktu kita maksimalkan. Ayo, kalau perlombaan dunia itu bukan untuk kita. Orang beriman itu akhirat lombanya. Antum ngapain ngejar dunia? Berlomba kok sama orang nggak beriman. Sayang antum. Ya, nggak ada di situ untuk kita, nggak ada. Kalau cuma masalah jadi juara matematika, bahasa Inggris, yang lain sudah jagoan. Ada yang juara olimpiade, macam-macam. Tapi itu kan nggak ada nanti saat dihisab. Di alam kubur aja nggak ditanya. Assalamualaikum, hei juara olimpiade. Nggak ada. Di sana aja nggak ditulisin. Apa yang antum banggakan? Penghafal Quran, jasadnya dijaga. Qurannya disyafaat. Di atas dikasih mahkota. Ibu bapaknya dipanggil, diberikan mahkota lagi. Coba bayangkan, saat bapak dan ibu, anak-anak Anda yang lain diberikan mahkota di tangan anaknya, lalu Anda sedang apa pada saat itu? Masih ada waktu. Kalau waktunya sudah habis, susah kita mendapatkan kesempatan itu. Tidak sedikit yang mengatakan Al-Quran ingin kembali untuk memperbaiki diri. Quran surah 63 itu. Ya, ayat ke-9 sampai 11. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolong ya Allah, beri kesempatan ya Allah. Saya pengen merubah hidup saya ya Allah. Tolong ya Allah, sejenak saja ya Allah untuk beramal saleh, meningkatkan sedekah ya Rabb. Tapi sudah enggak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa, kalau sudah tiba ya tiba, selesai kata Allah. Ini ada orang-orang sudah enggak punya kesempatan minta kembali. Anda dikasih kesempatan enggak dimanfaatkan. Anda butuh kesempatan yang mana lagi? Dan paling aneh begini,
Sadar bahwa kemarin itu banyak salahnya. Sadar banyak kelirunya. Sadar banyak kurangnya. Seharusnya orang yang sadar yang kemarin banyak salahnya, sisanya jangan salah lagi. Itu poinnya. Masa sudah mengerti banyak yang kurang kemarin, sekarang masih kurang juga? Anda butuh kesempatan berapa lama lagi? Halo? Nah, gitu kurang lebih gitu kan? Coba kita manfaatkan dalam kebaikan poin-poin ini. Nah sekarang, yuk kita ambil contoh di sini. Bagaimana Ustaz bisa dibuktikan bahwa orang-orang takwa itu bisa mudah kehidupannya. Termasuk poinnya adalah ketakwaan ini, kata Quran, kembali ke Quran surah kelima ayat 35. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jika Anda sudah beriman pada Allah, meningkatkan takwa, maka Anda bisa mencari wasilah, cara menggunakan perangkat dengan amalan takwa itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu, syaratnya beriman. Kedua, bertakwa, meningkatkan amal saleh. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Saya selesaikan dulu ini sebentar. Takwa disebutkan kurang lebih derivasinya 115 kali dalam Al-Quran. Bisa berarti ibadah ritual yang ditingkatkan. Contohnya Quran surah kedua ayat 2-5. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Lihat syarat pertamanya. Wa yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yakin dengan akhirat. Jaminannya apa? Ayat kelima. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dekat dengan Allah, bahagia hidupnya. Tingkatkan ibadah ritual. Satu. Jika Anda rajin menunaikan ibadah ritual, maka ibadah ritual ini bisa digunakan oleh Anda ketika bermohon kepada Allah. Ikhlas tunaikan salat, ikhlas keluarkan infak, ikhlas berinteraksi dengan Quran. Ketika Anda mendapatkan kesulitan tertentu, sulit Anda hadapkan, maka dalam salat Anda bermohon kepada Allah. Rumusnya begini, rumusnya. Ya, saya kasih satu rahasia ya. Ini diantara kita saja malam ini. Gini, lihat. Kalau Anda sudah tunaikan salat atau beribadah, ritual apapun itu, jangan langsung selesaikan. Tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Itu tuntas itu seketika. Tuntas seketika. Anda kerjakan ibadah. Setelah selesai ibadah, isi dengan doa. Minta kepada Allah. Orang-orang yang berdoa setelah dia beribadah, apalagi ibadahnya dilakukan di waktu yang tidak setiap orang bisa mengerjakannya. Tahajud, mulai istighfar, menghafal Quran, lalu Anda berdoa kepada Allah, cepat tuh dikabulkan. Cepat dikabulkan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang belum meminta, Allah sudah berikan itu. Dan nanti kisahnya banyak di Quran, di kajian lain barangkali bisa kita bahas itu. Jadi kalau Anda sudah selesai, termasuk dalam sholat, kan ada itu petunjuk berdoa. Kalau Anda baca sunnahnya kan, ya setelah sholat apa yang dilakukan? Mohon jangan mengarang ya. Mohon jangan mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan, baik. Setelah sholat apa yang dilakukan? Wallahu a'lam. Jadi Anda melakukan apa setelah sholat selama ini? Kenapa kita malam ini ya? Baik. Teman-teman, Quran surah keempat ayat 103. Posisi paling kanan sebelah atas. Sedikit ke tengah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Zikir. Qiyaman. Kalau buru-buru sambil berdiri kata Allah. Jadi sebetulnya buru-buru Anda tidak harus menepikan Anda untuk bisa berzikir. Masa nggak ada kesempatan dari sini keluar ke mobil? Saya buru-buru ya. Masya Allah, apa Anda akan terus katakan sampai dengan ke mobil? Saya buru-buru, saya buru-buru, saya buru-buru. Masya Allah. Apa nggak sempat ada ucapan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadis Muslim, nomor hadis 591. Pasca salat Nabi ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kata Quran, Anda selesai salam, qiyaman sambil berdiri kalau buru-buru silakan daripada berkata yang tidak bermanfaat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Keluar masjid ke kiri, apa yang diucapkan? Masa astagfirullah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, kan? Lupa astagfirullah, astagfirullah. Sampai pintu mobil. Lumayan daripada bicara yang tidak jelas. Lihat kanan kiri yang tidak bermanfaat. Zikir. Waq'udan. Kalau waktunya luas sambil duduk. Silakan teruskan. Hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 597. Teruskan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Setelah itu teruskan ke An-Nasai bab keempatnya. Teruskan sampai mengucapkan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Abu Dawud nomor hadis 1523. Bacakan Qul Huwallahu Ahad. Setelah itu Qul A'udzu Birabbil Falaq. Setelah itu Qul A'udzu Birabbin Nas. Setelah itu apa yang dilakukan? Tahu dari mana? Baik, Ibnu Majah nomor hadis 925. Berdoa. Doa itu. Dan doa bagian dari zikir. Quran surah 7 ayat 205 itu kan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikirlah, sebut nama Rabbmu, minta dalam dirimu. Tidak usah terlalu kencang-kencang, minta yang kita pahami, mohonkan kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi aja berdoa. Nabi Rasul jelas surganya dekat dengan Allah. Orang paling takwa berdoa pasca salat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, belum tentu setakwa Rasul gitu kan? Masya Allah. Setelah salat, ya Allah saya buru-buru. Masya Allah. Mau kemana antum cari rezeki Allah yang punya rezeki? Jelas. Nah, jadi gunakan setelah kita menunaikan tingkat takwa yang pertama. Amal saleh dalam bentuk ibadah ritual itu berdoa kepada Allah. Termasuk bagian kedua, takwa itu juga dipahami hubungan baik dengan makhluk. Ingat, hubungan baik dengan makhluk. Itu bagian dari takwa. Awas hati-hati, jangan sekedar meningkat ibadah ritualnya. Banyak yang diadukan pada Nabi. Kisahnya maksud saya. Ya Rasulullah, si fulanah itu sering mencela, padahal dia rajin sholat, rajin puasa, macam-macam. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau dia tidak bertobat di neraka tempatnya. Di hadis Muslim, hadis 5611, ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, tapi senang mencela orang lain, senang menuduh orang lain, senang mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, berselisih, ada yang menumpahkan darah. Kata Nabi, tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau dia sholat, kemudian mencela orang, pahala sholatnya dipindahkan seketika. Antum sholat maghrib nih, keluar ke sini. Ya, begitu lihat orang lain jalan pakai peci, nggak sama dengan antum dia salam. Lihat tuh. Cuma pakai peci doang. Jemaah enggak. Masya Allah, itu seketika pindah tuh pahalanya. Terus temennya ikutan lagi. Iya ya, nggak seperti kita ya. Masya Allah, 2 orang ke sini. Yang ketiga datang. Kenapa sih rame-rame? Itu nggak sholat. Nggak nyangka ya. Nyangka tuh dia. Sama aja. Gitu. Jadi pindah semua tuh seketika tuh. Makanya dibangun takwa dengan hubungan baik dengan manusia. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di sini nanti poin untuk disambungkannya. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah untuk istighfar kepada Rabbmu. Meraih ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bahkan bisa masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Amalannya dimulai dengan amalan yang tidak sama dengan Al-Baqarah tadi. Padahal sama-sama muttaqin. Yang satu hudal lil muttaqin, satu uiddat lil muttaqin. Sama kalimatnya. Tapi amalannya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesamanya. Baik lapang ataupun sulit. Wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah. Kalau menahan amarah artinya ada yang marah. Ada yang bisa membuat marah, dia tahan amarahnya. Wala afina 'anil nas, dia maafkan orang. Kalau memaafkan artinya ada yang salah, dia maafkan. Masya Allah, ternyata sikap-sikap hubungan baik dengan manusia itu salah satunya bahkan bisa menghasilkan surga di akhirat. Tapi Anda jangan salah, ternyata bukan cuma di akhirat. Allah akan anugerahkan anugerah besar saat dia berada di dunia. Di antaranya mengentaskan dia dari kesulitan yang sedang menerjang. Jika Anda ikhlas mengerjakan perbuatan, termasuk hubungan dengan makhluk, kata Quran, wabdagu ilaihil wasilah. Itu bisa digunakan sebagai wasilah untuk bermohon kepada Allah untuk mengentaskan kesulitan yang pernah dialami.